pot gitu berdiri ya. Di sini tanam, oh ini nah bolong ya, semuanya udah bolong. Misalnya kalau yang gede ini tetap bunting Pak, ini yang gede-gede ngeplong ini pakai. Nah, ini yang mau yang lurus juga sama, adem jadi keras Pak. Itu kan enggak gitu Pak. Ini enggak gitu Pak. Pak. Ini semua ini ya masalahnya. Iya. Selain hobi itu jadi akhirnya menimbulkan keprihatinan kami. Ya diantaranya kok wayangnya kok macem-macem segala gini. Ya dari beberapa komunitas ya dari kuping saya mendengar ini loh Pak, aku golek KTP susah, mbok tolong. Saya wayangkan di itu di wayang waria tadi. Tahu Pak, tipisnya berapa? Terus yang sebelah sini kanan tempel kanan, kiri tempel kiri itu ya dua anu tadi. Jadi sementara ya memang hobi ya. Jadi soal untuk kayak mau dibuat bisnis bahwa yang apa tuh arahnya kalian siap belum ada yang gambaran. Iya, ini anak ayah paut perkenalkan wayang, tapi nek boro ya ndak mungkin ya saya perkenalkan wayang-wayang kayak lingkungan lah ya, kayak kerukunan lingkungan, kayak diajarkan misalnya anak-anak harus rajin belajar sekolah dan segala. Ya wayangnya ya seperti pelajar SMP, SD, ada TK yang diajak pengajian, diajak ke gereja dan sekalian kami kenalkan dengan wayang-wayang hewan-hewan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat. Kali ini saya berada di rumah Ki Samijan, atau orang-orang di sekitar sini memanggilnya Mbah Mijan. Mbah Mijan ini muncul dengan sesuatu yang agak berbeda. Beliau memunculkan wayang limbah. Kenapa disebut wayang limbah? Ya karena bahannya dari bahan-bahan sisa, terutama yang dari plastik begitu ya. Mungkin nanti kita bisa ceritakan itu. Nah ini wayangnya, wayang kreasinya. Wayang kreasinya disebutnya Mbah Mijan sebagai wayang limbah dari plastik gitu kan. Jadi dia transparan gitu. Ini kalau misalnya dilihat di layar berwarna ya jadinya ya. Di belakang layarnya Pak. Ya. Jadi karena saya ada sinar terang, layarnya kan kain putih kan. Gitu ya. Dari belakangnya masih. Kan kalau wayang kalau kita nonton kan hitam gitu ya. Ya. Ini berwarna seperti ini. Seperti wayang. Tapi Pak Mbah Mijan juga membuat wayang yang kalau kita lihat dari sini sepertinya nggak beda dengan wayang kulit ya. Iya. Oke, nanti kita tanyakan itu. Gimana sejarahnya bisa ketemu wayang limbah ini? Kok saya lebih suka menyebutnya wayang plastik ya, karena ada wayang kulit, nah ini ada wayang karton, ini wayang. Tapi monggo ceritanya gimana? Ya sebenarnya saya itu orang yang suka nyoba-nyoba aja. Jadi kalau dari latar belakang kami itu dari orang yang bukan dari pendidikan atau pernah dididik enggak. Jadi kami cuma membuat sak senengnya dewi gitu mah, alias otodidak ya. Jadi tidak ada yang ngarahkan, dan saya elek itu jeleknya tuh tidak mau belajar dengan orang-orang lain di situ. Otodidak, iya. Menemukan sendiri. Betul. Tapi kan masih ada sejarahnya nih. Ya sejarahnya gitu. Karena tidak kuat beli kulit atau gimana? Betul. Dan langsung gitu Pak ya. Karena kecintaan saya itu sebenarnya dari kan mulai di daerah pedusunan Pak. Dan dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Di sana tuh pertunjukan ya dusunnya Wonosari ke timur sekitar 5 km Pak ya. Karangrejo? Ya yang Semanu Pak, Semanu Munggi itu. Kan di situ. Itu banget Pak. Banget itu. Yang itu loh Pak, yang ada kali bawah sana itu saya. Iya.
Ya itu karena di kampung kami dulu hiburan tuh ya adanya yang berhubungan kayak gamelan, wayang, ketoprak segala. Dan itu kayaknya tertanam sejak kecil ya dari cerita-cerita ibu saya yang suka wayang. Dan kalau itu pamannya ibu dulu memang dalang kan. Dari sejak kecil ya. Ya usia ya kelas 3 SD sampai SMP. Tapi itu hubungannya dengan wayang apa? Itu pengen jadi dalang atau bagaimana? Ya maunya begitu. Jadi dalang gitu ya? Maunya gitu, tapi ya maaf ya karena kami anak petani kecil dan tidak mungkin wayang beli di mana. Kalau saya buat dari itu ya dari kardus, dari karton, dari apa ya bekas-bekas percetakan itu kan ada aluminium Pak. Itu waktu usia masih kecil? Ya kelas 3 SD itu kadang nggak sering buat wayang itu. Dibeli teman-temannya gitu. Iya. Terus ya karena kecintaan saya dengan wayang. Ya. Sudah saya pernah. Tapi itu kan masih mending Mbah. Kalau yang lebih gawat lagi kan ada wayang yang dari daun. Ini sudah lebih mending itu kan dari kertas. Iya, saya gitu. juga pernah buat daun, Pak. Oh, gitu. Dari daun, dari ranting-ranting singkong itu, dari anyaman-anyaman topi yang rusak itu ya. Iya. Itu ada saya buat. Ya semuanya saya coba, cuma kalau kulit belum ya. Belum. Pernah nyoba tapi gagal loh, enggak bisa. Sudah nyoba dengan kulit berarti sudah kuat beli dong. Dikasih tetangga itu kan penyungging wayang, ada wayang yang belum sempurna disuruh meneruskan itu, ternyata baru berapa pahatan saya enggak mau. Karena sekian lama waktunya ya berjalan dengan usia kami yang semakin dewasa dan sekarang sudah tua. Itu awalnya kami menemukan plastik ya, awalnya dari map map wadah kertas apa gitu ya. Itu kan istri saya kerja di kantor dulu. Ini sudah loncat ya, sudah beristri kan berarti ya. Itu bawa pulang. Maaf sebelum itu dari anak kecil terus kemudian remaja, fase-fasenya apa nih? Masih bergelut dengan wayang atau sudah melupakan? Ya, masih Pak. Jadi setiap nganggur apapun mesti saya orek-orek kertas mesti dari gambar. Ada kalender kosong mesti dibuat gambar wayang. Itu juga mesti semua wayang semua. Jadi itu terus ya kecintaan itu sampai terus ya. Sekarang ya. Dari proses sampai sekolah terus kemudian lulus sekolah kerja atau apa? Ya dulu ya boleh dikata tidak sekolah Pak, tidak punya ijazah apa-apa. Jadi saya itu orangnya termasuk bosenan. Sekolah bosen, buat sesuatu karya ya bosenan. Jadi. Tapi kalau wayang enggak ya? Ya hampir. Kadang ya ini maksud saya kok ya saya katakan tadi kadang nyoba kok belum sampai kok 50%, tentang 10% udah dilempar enggak jadi bagian lain yang lagi. Gitu. Suka nyoba. Terus kami menemukan limbah ya. Itu saya pikir-pikir kok welinge simbah dulu, limbah tuh welinge simbah. Barang yang tidak bermanfaat. Kalau kamu tangani yang benar, kerjakan dengan tulus, akan punya nilai tambah. Jadi wayang limbah itu dari hal yang lain, limbah itu welinge simbah. Dan kalau dikerjakan suatu yang benar-benar akan mempunyai nilai yang welinge simbah itu apa ya? Pesan simbah, pesan kakek, pesan orang tua lah, pesan leluhur lah, kira-kira gitu. Jadi bukan limbah sisa gitu ya. Tapi material yang dipakai untuk pembuatan wayang memang dari situ. Iya betul Pak. Ya, ketemunya ke wayang limbah ini tahun-tahun berapa? Usia cucu saya yang ngelatih bintang tadi ya. Itu kalau kecil tuh kalau disuruh makan kan sulit tuh. Ya, tak buatkan semar seperti yang di belakang Maxus itu ya. Ayo mam ngaruh Mbah Semar gitu. Mana wayangnya? Ya ini namanya. Ayo mam bareng Mbah Semar gitu. Dia bilangi ibu, ayo dia mangap cemplung ke. Bukan Mbah Semar yang mam tapi cucunya. Ya. Ini saya dulu bekerja ini Pak di perusahaan perhiasan. Ya cukup lama 50 tahun kali ya. Perusahaan perhiasan apa? Ya dari emas, berlian, permata. Jadi ada kaitannya dengan kalau menata atau kesenian. Kalau itu kami cuma desain gambarnya. Desain gambarnya. Ya. Di situ. Terus di situ ada sambungannya. Tapi kami khusus mengerjakan yang model-model klasik kayak konde,
Oh ya. Peneliti, apa anting maupun bros kalanya. Pengetahuan atau keterampilan mendesain itu dari mana, Pak? Ya dari kita sendiri tidak ada yang ngajari. Saya katakan saya kan orangnya senang tapi tidak mau belajar di situ. Yang mau belajar dari orang lain. Gitu ya. Lahirnya wayang limbah dari cucunya yang susah makan. Susah makan, terus kemudian muncul Mbah Semar ya, bareng makan sama Mbah Semar, itu Mbah Semar ya di tapi nasinya larinya ke dia gitu. Terus keterusan ya. Mbak Mincan, yang soal tadi ketemunya dengan apa plastik itu, gimana itu? Gitu ya. Jadi kami kan senangnya nyoba-nyoba ya. Jadi lingkungan kami kan banyak. Dulu kan ini tidak ada bangunannya, Pak. Dulu tempat pembuangan sampah. Kadang ya plastik yang di sini nih. Iya. Ini nama kampungnya apa? Karangwaru Lor. Karangwaru Lor. Karangwaru Lor itu masih kota, Pak. Masih kota ya, Kota Yogyakarta. Saudara-saudara, kita berada di Kampung Karangwaru Lor, Kemantren Tegalrejo, Kota Madya, Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Balik lagi ke wayang limbah. Ini di depan rumah dulu kan pembuangan sampah kampung ya. Kadang kebetulan tetangga yang sebelah depan itu kan sering bongkar-bongkaran bangunan kan di situ ya. Kadang yang plastik-plastik berbentuk yang di depan kala itu saya punguti gitu. Terus saya kadang di sini ada kali apa yang dibangun kayak kali buntung kalen irigasi itu kan dibuat kayak taman untuk kegiatan warga. Yang sampah-sampahnya yang pantas saya bawa pulang, ternyata gitu. Pak Lurahnya tanya, gua apa Mbah? Ya nanti apalah. Itu masih kerja atau sudah pensiun? Itu masih kerja, Pak. Masih kerja ya. Kerja. Iya. Terus ternyata Pak Lurah kami kesini, ya banyak. Terus tetangga-tetangga bongkar-bongkar itu yang lebar-lebar itu kan bongkaran garasi. Ya. Ini malah lingkungan tambah resik gitu Pak. Saya tujuannya lingkungan saya resik. Saya kalau mau beli wayang nggak mungkin lah. Terus, kalau beli dari kulit gitu ya. Ya terus berjalan sekian tahun saya sering ada kayak kecamatan, kayak kelurahan itu ada acara apa diliput ke TVRI diajak sama. Terus Pak Lurah, Mbah ki kok nek sampean ki ini pantas dijokke kaya nggo kerajinan kene iki nggonku tak sebut produk unggulan untuk kelurahan sini gitu. Ya. Terus saya waktu itu dipindemi Mbak punya KTP enggak? Untuk apa? Kita enak dijokken Kalpataru sampean mengangkat antara lingkungan yang bersih dan seni budayanya. Ya. Wah saya nek dilomba-lombakan tuh ras seneng Pak, aku ndak koyo lomba-lomba. Bukan dilombakin Mbah Samijan, cukup di rumah saja. Nanti yang mendaftarkan atau ngurus segalanya dari saya sama Bu Camat gitu waktu itu. Kalau perlu karya Mbah Samijan itu dipatenkan, wah jangan dipatenkan, susah aku nek dipaten yang bukan ora urip. Karyamu tuh kok nek di apa? Nek diono kancamu sing luwih gawe lebih apik-apik kamu akan tenggelam. Justru aku lebih seneng kalau banyak temannya, jadi lingkungannya jadi tambah bersih, aku bilang gitu. Nah, waktu itu saya dilombakan itu. Ya. Saya dipanggil ke wali kota itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Pak, sampean satu kota masuk gitu, itu piagam. Ini saudara, ini yang provinsi. Balai Lingkungan Hidup Provinsi DIY juara 3 seleksi Kalpataru tingkat DIY tahun 2018. Samijan, Karangwaru Lor, TR2 dan seterusnya, Karangwaru Tegalrejo. Nah, terus kemudian dari kota piagam penghargaan dari wali kota Haryadi Suyuti ya tahun 2018. Nama Samijan Gunung lahir dan Gunung. Lahirnya di Gunung Kidul 6 April 1953. Sebagai pemenang seleksi Kalpataru tingkat kota Yogyakarta tahun 2018 kategori perintis lingkungan.
apa nih Mbah perintis lingkungan itu? Ya tadi Ya, memanfaatkan limbah. memanfaatkan limbah, dan saya sendiri ya tidak akan merasa jadi perintis, cuma menguti barang-barang yang tidak kepake itu. Ya. Jadi ya ternyata di situ dibantu dengan ibu-ibu PKK dan warga ibu-ibu. Ini aja plastiknya kayak mbah kakungnya, nanti tidak digarap apa-apa. Mungkin yang liane dilebokke bank sampah. Ya. Terus saya malah disuruh, bank sampah mbak jenengnya apa mbak? Mbak jenengnya apa? Terus saya disuruh menamai bank sampahnya itu. Nah. Saya kasih nama bank sampah Darling, maksudnya sadar lingkungan gitu. Tak pikir mau darurat ini. Darling kan, Darling kan sadar lingkungan, daerah kami aman, ramah lingkungan, Darling kan. Ya. Jadi 2018 ya, jadi 2018 kalau sekarang kira-kira ya 4 atau 3 tahun yang lalu lah gitu ya. Tapi sudah 2001 Pak lahir. Proses sebelumnya dari 2001. Ya. Mbah Mijan sudah kalau boleh dihitung nih menghasilkan berapa berapa biji, berapa keping. Kalau biji kepingnya mungkin tidak bisa menyebutkan ya Pak. Kalau hitungan kotaknya mungkin ada 3 kotak ada, cuman kami ya 3 kotak lebih ya. Di situ ada wayangnya. Ya belum jadi. Kalau kita lihat beberapa bentuknya, ini wayang-wayang klasik ya sebetulnya ya. Wayang Mahabharata Ramayana gitu ya, dengan tokoh-tokohnya seperti itu ya. Pandowo, Kurowo dan sebagainya gitu ya. Hanya yang membedakan saya kira lebih ke bahannya ya, materialnya. Kalau sebagainya relatif tidak ada perubahan bentuk, belum ada perubahan bentuk, masih dengan alat begitu. Orang tidak tahu bahwa ini adalah dari plastik. Kalau dari kejauhan ini sama dengan kulit. Kalau dari sisi material tentu ini jauh lebih murah. Murah plastik dengan kulit tentu lebih mahalan kulit. Tetapi kalau dari kesan, orang tidak bisa membedakan bahwa ini dari plastik misalnya. Nah kalau soal nilai karya itu beda-beda. Tergantung Mbah Mijan mau menghargai ini berapa, itu bisa lebih mahal dari kulit ya nggak apa-apa. Kami pun juga tidak pernah mematok harga. Jadi harganya tuh justru dari beliau-beliau yang datang ke sini. Ya. Tapi yang menarik Mbah Mijan ini bukan hanya membuat wayang yang klasik, Mbah Mijan itu juga membuat wayang yang seperti ini, yang dengan cara penyunggingan tidak memakai kayak seperti yang klasik ya, tapi ini transparan, pakai apa ini? Spidol permanen. Dengan spidol permanen. Yang tadi sudah kita singgung, kalau ini dimainkan di layar kayak wayang kulit itu, bayangannya, shadow-nya itu berwarna. Dan ini wayang gender. Wayang gender itu adalah wayang kreasi baru dengan cerita orang-orang dari saudara-saudara kita para kaum waria yang mengekspresikan problemnya dalam media wayang. Dibentuklah karakter wayang seperti ini. Ada satu lagi mana tadi ya? Ini ada ini Pak, ini wayang mainan. Ini wayang mainan. Tadi saya lihat yang Dwi Muko tadi mana? Iya, ini ada, itu ada. Nah, ini saya ketemu Mas Didi, kok pikir Didi ini tau kayak punya wayang ini, tak buat wayang aku nang itu. Ini pesanannya Mbak Didi kayaknya. Oh ya, Didi Nindro itu terkenal dengan tariannya Dwi Muko. Nah, Mbah Mijan membuatkan ini, ada Dwi Muko. Satunya cantik. Ini ada lagi wayang ketoprak, Pak. Oh, wayang ketoprak. Ketoprak itu diceritakan kayak fragmen ketoprak. Mbak Mijan ini dengan material yang sama? Sama. Oke. Ya. Kalau ininya apa nih? Sama, kayu disambung rotan. Bukan dari itu ya, bukan bambu dari ada. Apa kalau yang di wayang? Itu dari tanduk mahal misalnya. Iya. Mesti nggak kuat beli ya? Ya. Bagian saya juga tidak perlu yang itu, Pak. Jadi saudara, untuk persoalan kreativitas itu bukan bukan mahal dan murahnya material, tapi bagaimana kita merespon situasi sehingga itu tidak tertutup, tidak tertutup kemungkinan. Kabinnya kalau wayang klasik itu yang harganya mahal, yang wayang kulit itu dari penyu, dari tanduk gitu. Kalau ini dari kayu, bambu, rotan paling dari kayu. Dan tadi ya ini medianya plastik. Tapi sampean bisa lihat dari kejauhan gini, orang tidak akan bisa membedakan gitu.
misalnya semacam itu. Jadi nggak ada dalam kreativitas nggak ada sesuatu yang membatasi gitu kan. Betul. Ya. Oke, jadi Mbah Mincan mengkreasi, menciptakan karakter yang meski mungkin bentuknya kayak wayang, tapi karakter tokohnya bisa ngambil dari mana-mana. Ini yang wayang ketoprak. Iya, betul, Pak. Ini tokohnya namanya siapa? Ya, ini kayak prajurit-prajurit. Apalah gitu ya. Iya. Jadi wayang yang sudah dikreasi apa saja? Tadi waria, wayang waria. Wayang Kemudian paut, wayang Pak. ketoprak. Wayang paut apa? Wayang paut itu menceritakan dari anak-anak. Oh, supaya anak-anak belum TK. doyan makan. Ya, itu ya dia ini digambarkan ada binatang, ada anak mau sekolah, Ya. ada anak-anak yang diajak ke gereja orang tuanya, ada pengajian diajak gitu. Ya, jadi ini tambahan ya. Kalau selama ini kita kenal ada wayang Purwo, wayang Kancil, wayang Sadat, wayang Wahyu dan sebagainya, wayang Proklamasi juga kalau nggak salah ya. Ya, ada. Wayang Diponegoro. Nah, ini ada tadi wayang waria, wayang ketoprak, wayang paut ya. Ya, wayang pinggiran istilah kami. Ada lagi wayang pinggiran. Ini hal lain lagi, nanti kita akan masuk ke soal itu. Wayang pinggiran ada tokohnya, ada Mas Nanang ya. Mas Nanang ini yang sedang nyantri di sini. Beliau beliau penyandang tunanetra, mau jadi dalang dengan menciptakan dirinya. Nanti kita akan ketemu dengan beliau. Sini bednya gitu. Wayang waria itu. Iya, kalau ini carangan. Kalau wayang-wayang transgender dan segalanya itu. Mbak Mincan sekarang ada penyandang tunanetra yang mau belajar wayang, membuat wayang dan mau memainkan wayang di Mbah Mincan. Bagaimana itu? Dalam dunia disabilitas itu banyak hal-hal yang perlu diketahui oleh orang-orang yang non disabilitas. Nah, saya menggunakan wayang ini karena ternyata wayangnya Mbah Mincan ini setelah saya teliti dan saya rapat, ternyata ini kalau orang seperti saya bisa ini dengan berbagai macam bentuk. Misalnya ada yang segitiga, lingkaran, kemudian bujur sangkar ini.